Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes power bank buatan dari brand Acom serinya AP113 yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 119.000. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, power bank ini sudah dilengkapi dengan sertifikat Triple C dengan harga yang cukup murah, tadi cuma 119.000 ya. Nah, tentunya sangat aman digunakan untuk penerbangan atau kita ke negara Cina. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8 ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei. Ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4. Ini support Power Charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank buatan dari brand Acom ini dalam mencharging ke berbagai macam alat tes yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Acom AP113 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini ya kemasannya, warna silver. Kemudian kita akan dapat kemasan di dalamnya seperti ini. Kemudian juga ada kemasan di dalamnya seperti ini. Kemudian kita akan dapat user manual atau buku panduan plus kartu garansi. Oke, lanjut, kita akan dapat fisik powerbank Acom AP113 seperti ini fisiknya. Model cut-off, agak mudah meninggalkan keringat, kira-kira seperti itu. Di sini ada tulisannya Acom AP113. Kemudian di sini ada digital display seolah-olah dia besar. Padahal ketika saya nyalakan, di tombolnya ada di sini digital display-nya sekecil ini. Nah, ini ya untuk mempercantik tampilan powerbank lah ya. Oke, ini semacam isolasi ya. Kalau merasa ringkih atau bagaimana tinggal dilepas. Ya, ini tujuannya untuk melindungi digital display-nya. Kira-kira seperti itu. Lanjut, kita lihat dari sisi sini kosong. Dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai yang ketika kita tekan ini akan nyala. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada 4 port. 2 port USB-A, lihat ini, A out, A1 dan A2 out. Kemudian dari sisi sini ada Type C yang bisa in, maksudnya recharging power bank, dan bisa out untuk charging ke ponsel ataupun perangkat lainnya. Kemudian ada micro USB, lihat ini, yang bisa in saja. Fungsinya in itu untuk recharging power bank. Jadi totalnya dia ada 3 out, 2 in. Nah, ya cukup lengkap sekali portnya. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari powerbank itu. Nah, intinya output maksimalnya 15 watt, ampere terbesarnya 3 ampere, voltasenya 5 volt. Kemudian dari sisi spesifikasi baterai ini namanya baterai capacity. Kalau saya mengatakan cell capacity 10.000 mAh atau 37 Wh.
Kemudian dari sisi perusahaan, Akom mengatakan rated capacity, istilah perusahaan mengatakan kalau kita mengatakan real capacity mencapai 5.800 mAh. Itu klaim dari Akom sendiri mengatakan seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita cek lebih lanjut ya, atau kita tes lebih lanjut dia mampu charging ke ponsel hingga berapa mAh. Kemudian kita lihat dari sisi sini, lihat ini ada beberapa sertifikat. Nah, lihat ada sertifikat Triple C. Ini khusus untuk masuk ke negara Cina. Jadi ketika ada sertifikat Triple C-nya ini dia sangat aman. Kemudian ada sertifikat seperti ini, dan ini untuk aman ke penerbangan. Nah, ini kalau menurut saya secara umum bisa digunakan untuk ke seluruh dunia. Nah, ini khusus untuk Cina, ini ke seluruh dunia aman. Jadi misalnya mau ke bandara Indonesia, tinggal tunjukkan ininya, aman, langsung bisa masuk ke pesawat. Nah ya, jadi secara sertifikat dia lengkap sekali, ada Triple C dan ada aman untuk penerbangan. Baik, lanjut kita lihat dari sisi built-in quality powerbank Akom AP113 ini. Dari sisi tulisan lumayan bagus. Oke, kita lihat dari sisi model cat agak mudah meninggalkan keringat. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di powerbank ini. Coba ini ya biarin saja lah ya. Kita lihat dari sisi digital display ke casingnya tidak terlalu longgar dan tidak terlalu rapat, menurut saya ya standar lah. Coba kita lihat dari sisi casing yang sini dengan yang ini sambungan casingnya untuk membuka dari belakang, lihat ini. Nah, untuk rongganya ya sama, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang. Nah, lihat ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuka powerbank ini ya, itu lewat sini, tidak lewat atas. Nah, yang bagian atas cukup rapi sekali, lihat ini. Jadi sebuah sistem pembukaan powerbank yang cukup bagus sekali. Dia dibukanya dari belakang atau menguncinya. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi yang lain juga ini, lihat ya, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Dilihat dari sisi tulisan standar banget ya. Ya, khas standar powerbank harga 100 ribuan dibandingkan dengan misalnya brand awalan B itu lebih detail. Ini kalah detail. Ini ya kualitas tulisannya standar. Oke, lanjut. Kita lihat dari sisi port, lihat ini portnya sangat rapi sekali, tidak penceng sama sekali. Kemudian kita lihat dari sisi port, maksudnya tombol untuk menyalakan digital display, lihat ini, saya katakan lumayan rapi atau standar. Jadi secara keseluruhan powerbank ini dari sisi finishing lebih dari cukup. Coba sekarang saya getok-getok apakah dia kompong atau tidak casingnya, lihat ini. Enak, tidak terlalu tang gitu, tapi tek tek tek. Coba dari sisi sini. Nah, malah dari sisi sini tek tek tek. Nah, kemudian saya tekan-tekan, dia tidak membal. Nah, artinya baterainya dengan casingnya itu nyatu, sehingga enak ya ketika terjadi benturan atau apa, dia tidak menyebabkan baterainya otak-otak. Paling parah kejadian seperti itu. Tapi secara keseluruhan build quality-nya cukup bagus sekali dan tidak kompong. Baik, lanjut kita bahas masalah jenis baterai yang ada pada powerbank Akom AP113 ini. Secara umum, jenis baterai yang ada pada sebuah powerbank itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, jenis sel polimer, saya menyebutnya ya, modelnya seperti ini. Ini jenis sel polimer. Kemudian ada juga jenis sel lithium ion, namanya serinya 18650 seperti ini. Nah, ini per sel maksimal kurang lebih ya, yang saya tahu sekitar 3000 mAh. Sedangkan polimer ini per sel bisa mencapai maksimalnya 10.000 mAh. Kemudian ada juga sel lithium ion jenisnya seperti ini, 21700. Setahu saya ini paling tinggi kapasitasnya 5000 mAh. Jadi umpama ketika ada sebuah powerbank menggunakan sel seperti ini, kelipatannya sekitar 5000, 10.000. Nah ya, kalau yang ini kelipatannya agak kurang bulat. Ini misalnya 3000 ya, dibuat ke powerbank 3 sel ya. Ya 9000 mAh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini juga biasanya bulat kelipatannya. Nah, oke. Seperti itu jenis-jenis sel yang ada pada sebuah powerbank. Sekarang kembali ke Akom AP113 ini, kita lihat dari sisi spesifikasi. Nah, sebentar ya, saya ambilkan dari sisi spesifikasi. Nah, lihat ini, dia menggunakan tulisannya lithium ion polimer 10.000 mAh 37Wh. Nah, kalau lithium ion polimer ini gak usah dibaca, diambil polimernya saja. Jadi menurut saya
jenis baterai yang ada pada Acom AP113 ini menggunakan jenis sel polimer seperti itu. Masih kurang percaya polimer atau lithium ion? Saya buktikan, lihat ini dari sisi tingkat ketebalannya. Lihat, saya dekatkan. Nah, masuk akal ya. Lihat ini, tebalnya dia segini, kemudian dia ketika dimasukkan akan seperti ini. Nah, sangat masuk akal. Nah, kemudian ini langsung nyatu ke digital display-nya. Nah, modulnya langsung dia ke sini. Nah, kalau diisi menggunakan lithium ion tidak muat, dia kurang tebal. Nah, lithium ion itu ciri-cirinya ya, itu power bank-nya tebal, apalagi yang ini lebih tebal lagi. Nah ya, jadi sekali lagi saya sudah verifikasi power bank ini menggunakan sel jenis polimer. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas dari sel yang ada pada power bank Acom AP113 ini. Pertama kali saya unboxing, terlihat persentase baterainya ini belum saya pakai sama sekali, tersisa baterai 68%. Nah ini menurut saya, pendapat saya, ini sebuah ciri-ciri sel yang kualitasnya bagus. Walaupun sel polimer ya juga ada ya kualitasnya bagus. Sebagai bukti ini, ketika saya pertama kali unboxing, tersisa daya 68%. Biasanya dari pabrikan itu dicas sekitar 80%. Bahkan teman-teman ada yang bilang terisi sejak pertama kali unboxing 100%. Tapi rata-rata sekitar terisi 80%. Nah, dari pabrikan ke tangan saya itu membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa tahun saya tidak tahu. Yang penting tersisa daya 68%, anggap 80% dikurangi 68, dia cuma berkurang 12%. Dalam waktu berapa lama? Saya tidak tahu. Ini berarti menunjukkan sebuah ciri-ciri baterai sebuah power bank yang tidak gampang bocor karena awet, dia nahan listrik. Nah, sebagai contoh dasar lainnya, saya ada sebuah baterai recharging kapasitas 10.000 mAh. 1000 mAh. Dia mengasumsikan seperti ini. Dicas full anggap 100%. Dalam waktu 1 tahun dia tersisa daya persentase baterai 85%. Artinya dalam waktu 1 tahun cuma berkurang 15%. Nah ini dari pabrikan anggap terisi 80%, cuma berkurang 12%. Cukup bagus sekali. Sekali lagi tidak mudah bocor dan hindari ketika unboxing sebuah power bank tersisa daya baterai 0% atau di bawah 20% atau low bed. Itu menunjukkan ciri-ciri baterai yang buruk kualitasnya karena ya tadi dari 80% asumsi dicas dari perusahaan ya tersisa habis total atau low bed. Itu ciri-ciri baterai yang mudah bocor listriknya. Baik, lanjut tes protokol daya cepat. Akan saya gunakan alat tesnya USB Dr. Vinersi FNP58. Saya hubungkan lewat jalur USB-A yang sebelah sini dahulu. Nah, lihat nih hasil cek protokol daya cepat lewat jalur USB-A. Dia tidak banyak ya, banyak yang tidak support semua protokol daya cepat kecuali Apple 5 volt 2,4 ampere kalau di total sama dengan 12 watt. Kemudian baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,5 watt. Selebihnya dia tidak support semua protokol daya cepat. Lanjut kita cek bagian USB-A yang sebelah sini. Nah, lihat ini hasilnya kurang lebih sama dengan USB-A yang sebelah sini. Dia tidak support semua protokol daya cepat dan supportnya cuma di Apple 12 watt dan baterai charging 7,5 watt. Oke, lanjut coba saya tes bagian port PD. Nah, lihat ini ya, mulai saya tes lewat port PD. Nah, lihat dia loading mati hidup seperti ini. Nah, lihat. Nah, dia terus seperti ini. Ini sudah lama saya tunggu, lihat. Seperti ini terus. Nah, artinya port PD ini tidak punya protokol daya cepat sehingga USB Dr. Vinersi tidak bisa mendeteksi. Dia hanya bisa output saja ya, anggap sekitar 12, 10 watt atau 15 watt. Tapi sekali lagi, dia tidak punya protokol isi daya cepat. Nah, teman-teman perlu membedakan mana protokol isi daya cepat, mana fast charging yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu protokol isi daya cepat itu bagian dari fast charging. Contoh ini dari pabrikan powerbank mengatakan ini support fast charging 15 watt. Nah, tapi dia tidak support protokol isi daya cepat fast charging 15 watt. Contoh yang fast charging 15 watt ya,
Nanti kita tes lebih lanjut. Misalnya Samsung Adaptive Fast Charging 15 Watt ataupun PD, juga ada PD 2.0 yang minimal dayanya 15 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau Fast Charging 15 Watt dan support Apple 2,4 ampere. Lihat start dari baterai 7%. Nah, seperti ini. Nah, ini saya hubungkan lewat jalur USB-A to Lightning. Nah, ini biasanya menggunakan sistem protokol isi daya cepat Apple 2,4 ampere. Nah, ukurannya bukan ada indikator fast chargingnya aktif atau bagaimana. Biasanya berdasarkan pengetahuan saya, dalam waktu 30 menit ketika di charging terisi 50%. Nah, seperti itu ukuran dari protokol isi daya cepat Apple 2,4 ampere. Karena tujuan dari fast charging itu biasanya yang dikejar mulai lowbat hingga 50% sekitar membutuhkan waktu 30 menit. Biasanya seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Oke, kembali ke power bank Acom. Kalau dilihat dari sisi struktur daya bisa dilihat di sini 5,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 7,8 watt. Nah, seperti ini. Harap maklum ya, dayanya agak rendah karena ini ponsel era tahun 2018. Jadi daya segini ukurannya di tahun 2018 itu sudah cukup bagus, 7, sekian watt untuk relnya ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support Adaptive Fast Charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kalau dilihat dari sisi notifikasi ya charging saja. Karena dia tidak support Adaptive Fast Charging 15 watt, supportnya mungkin standar charging 10 watt. Kalau ke ponsel Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini 5,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,7 watt. Sudah sesuai. Jalan di standar charging Samsung kurang lebih 10 watt secara teori seperti itu. Realnya mencapai 8,7 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Tidak ada indikator quick chargingnya ya, karena ini secara protokol isi daya cepat salah satu power bank dengan sistem standar charging rata-rata seperti itu. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, bisa dilihat di sini. Struktur dayanya 5 volt dikali 1,8 atau 1,9 ampere sama dengan, lihat ini, di 10, sekian watt. Turun ke 9,6 watt, naik turun lah ya. Kalau dari sisi struktur daya sudah sesuai. Ini jalannya di standar charging karena berada di daya rata-rata di bawah 10 watt. Sudah sesuai. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Cuma ada indikator charging saja. Tidak support fast charging ya, karena power banknya ya standar charging sekitar 10 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. 5,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,3 watt. Sudah sesuai, indikatornya muncul standar charging, rel berada di daya di bawah 10 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Coba saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 31%. Indikator yang muncul petir 1 ya, atau standar charging lah ya. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi membaca. Lihat ini. Lumayan bagus, dia mencapai pada voltase 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 10 watt. Nah ya, cukup bagus sekali, bisa digunakan untuk charging ke tablet Huawei Real berada di daya 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 3%, indikator yang muncul charging saja. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, bisa dilihat di sini, lihat ini. Nah, voltnya dia mencapai 5 volt. Kemudian dari sisi ampere dia mencapai 2,4 ampere. Lihat ini. Terus
dia mencapai pada daya 12, sekian watt. Nah, ini berdasarkan tes USB Dr. Finirsi tadi, dia support 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12, sekian watt. Ternyata dia masuk di protokol isi daya cepat Samsung 25 watt. Nah, ini lihat. Tapi dilihat dari sisi indikator cuma charging saja. Tapi sekali lagi, kalau dilihat dari sisi protokol isi daya cepat di sini, dia berada di atas daya 10 watt. Artinya fast chargingnya ngangkat, aktif. Dan sesuai dengan USB Dr. Finirsi tadi, intinya dia support 2,4 ampere 5 volt sama dengan 12 watt masuknya ternyata di Samsung. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai habis total atau 1%. Nah, tidak muncul fast charging ya, sekali lagi karena ini power bank standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Lalu kita lihat atau kita tunggu sebentar, ini dayanya masih naik ya, lihat ini. Ternyata dia mencapai pada voltase 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12,4 watt. Nah, sama kayak di Samsung tadi. Kalau ke Infinix supercharger 33 watt, lihat ini. 5 volt 2,4 ampere sama dengan 12 watt. Nah, ini yang dimaksud Akom, dia mengasih misalnya deskripsi fast charging 15 watt seperti ini ya. Maksudnya dia seperti ini. Dia tanpa protokol isi daya cepat, tapi secara struktur daya kadang dia ngangkat di atas daya 10 watt. Artinya kalau dilihat dari struktur daya, dia support fast charging 12,4 watt ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support dart charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, start dari baterai 16%. Ini saya hubungkan lewat jalur PD ya. Fast chargingnya atau dart chargingnya tidak aktif, wajar karena menggunakan power bank daya standar charging 10 watt atau fast charging 15 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Lihat, dia mencapai 5,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,9 watt. Sudah sesuai. Yang jalan standar charging ke Realme kurang lebih ya maksimalnya 10 watt atau di bawahnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 17%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Kita tunggu sebentar, ini masih loading dayanya. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dia mentok di 5 volt ya kali 1,9 ampere sama dengan 910 watt. Dalam kategori kalau dilihat dari sisi struktur dayanya masuk di standar charging Itel, kurang lebih realnya berada di daya di bawah 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 9%. Tidak support SuperVOOC atau VOOC atau fast charging ya, karena menggunakan power bank standar charging atau fast charging 15 watt. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya, cukup bagus sekali ternyata. Lihat, dia mencapai 5,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 10,1 watt. Nah, ini jalan di standar charging 10 watt atau bisa saya katakan sedikit fast charging 18 watt Oppo karena dayanya di atas 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 27%, indikatornya standar charging atau tidak muncul quick chargingnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi membaca. Lihat, dia mencapai 5 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9, sekian watt. Sudah sesuai. Jalan di standar charging Xiaomi kurang lebih ya maksimalnya 10 watt atau di bawah 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat, start dari baterai 4%, indikator yang muncul charging saja ya. Oke,
biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB data finishing. Lihat 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9, sekian watt atau anggap di bawah 10 watt. Sudah sesuai. Indikatornya standar charging rail berada di daya maksimalnya di bawah 10 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 7%. Indikator yang muncul charging saja ya, karena sekali lagi menggunakan power bank standar charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data finishing. Lihat ini sama dengan 9,8 watt. Nah ya sudah sesuai. Indikatornya yang aktif standar charging rail berada di daya kurang lebih sekitar 10,5 watt. Cukup bagus sekali ya, naik menjadi 10,5 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support PD 45 watt atau PPS ya, lewat jalur PD. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah terhubung, indikator yang nyala warna oranye. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finishing. Lihat ini. Dia mencapai pada struktur daya, cukup bagus sekali. 5 volt kali 3 ampere sama dengan 15 watt. Nah ini yang dimaksud fast charging yang ada pada power bank Acom ini dayanya. Maksimal outputnya 15 watt, ternyata efektif di laptop PD ya, Samsung Chromebook 4. Nah lihat ini sekali lagi. Nah kalau dilihat dari sisi struktur daya seperti ini. Nah kalau dilihat dari sisi spesifikasi ya bisa dilihat di sini. Nah ini total output daya maksimalnya ya ini 15 watt, 5 volt kali 3 ampere. Nah atau dilihat di sini juga bisa. Nah sama saja, intinya total maksimalnya 15 watt. Nah ya cukup maksimal sekali output power bank Acom ini ke laptop. Maksimalnya real berada di daya 15 watt. Dari teori laptopnya support 45 watt. Baik, lanjut tes untuk charging ke TWS. Nah walaupun power bank ini support mode daya rendah, tapi ada mode yang tidak teman-teman ketahui pada power bank Acom AP113 ini, yaitu ketika kita menekan seperti ini, dia akan masuk ke mode normal atau standar charging. Jadi lebih baik menggunakan mode daya rendah ya. Nah, oke, saya kasih tahu cara menekan mode daya rendah atau masuk ke mode daya rendah, yaitu ditekan selama sekitar 5 detik untuk masuk ke mode daya rendah. Lihat ini saya tekan, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lihat. Tunggu sebentar. Nah, ini masuk mode daya rendah. Digital display-nya berkedip-kedip seperti ini. Nah, ini digunakan untuk charging TWS atau jam tangan pintar yang dayanya di bawah 5 watt, dia tidak mati dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk charging ke TWS. Ini saya ada TWS dari brand Robot ya. Lihat ini. Struktur dayanya bisa dilihat di sini. Input 5 volt dikali 0,2 ampere sama dengan kalau dikalikan ya 1 watt inputnya dia. Nah, di bawah 5 watt ya. Oke. Nah, coba saya tes, lihat ini. Nah, seperti ini. Kemudian pakai USB data finishing ya, biar kita tahu struktur dayanya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini masih berkedip-kedip terus. Lihat ini sebentar. Nah, dia tidak akan mati walaupun dinyalakan dalam waktu lama ya. Oke, saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, dia nyala. Nah, ya. Lihat ini. Proses charging TWS. Oke, kita lihat struktur dayanya. Nah, lihat ini. 5 volt sudah masuk. Bahkan 0,08 wattnya, setengah watt tidak ada ternyata yang masuk. Nah ini daya TWS railnya seperti ini. Nah sekarang coba mungkin cuma nyala 1 menit tidak mati kalau lama. Nah ini coba saya kasih timer ya. Ini sebentar saya timer dahulu. Nah sebentar. Nah ini anggap kita buat untuk charging TWS 5 menit sudah cukup ya untuk membuktikan dia tidak mati dengan sendirinya untuk charging ke TWS start dari sekarang. Nah oke, kita tunggu sampai 5 menit. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 5 menit lebih.
Oke, kita lihat dari sisi TWS-nya. Lihat ini masih nyala. Sebentar saya, nah ya masih nyala. Artinya proses charging TWS berhasil dengan baik ketika kita menggunakan mode daya rendah yang ada pada powerbank Acom AP113 ini. Jadi cukup bagus sekali ya performa powerbank Acom AP113 ini yang bisa untuk charging ke TWS. Nah sekarang coba misalnya saya gunakan untuk menyalakan lampu USB emergency juga bisa. Nah, lihat ini saya cabut dahulu. Nah lihat, mau saya coba, nggak usah lah ya. Lihat ini saya nyalakan. Nah langsung nyala. Ini contoh untuk lampu emergency. Mau ditunggu nyalanya, anggap 5 menit lagi dia mati atau tidak. Oke, saya taruh di sini. Lihat ini, anggap sampai 15 menit ya. Jadi nanti pada menit ke-15 kita lihat dia masih nyala atau tidak, kita tunggu sekarang. Nah lihat ini, waktu sudah menunjukkan jalan di 17 menit, powerbanknya masih nyala dengan baik ya untuk menyalakan center USB emergency. Artinya bisa ya digunakan untuk mode daya rendah untuk menyalakan USB center emergency ataupun TWS ataupun jam tangan pintar lainnya yang membutuhkan mode daya rendah. Baik, lanjut tes speed recharging powerbank. Kita coba ini untuk melihat digital display-nya. Lihat sudah 0% ya baterainya atau habis total. Oke, saya coba dahulu untuk tes input dayanya dia mencapai hingga berapa watt. Nah input itu maksudnya recharging powerbank. Nah ngecas powerbank kira-kira seperti itu bahasa macam-macamnya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah lihat ini proses recharging powerbank. Nah ya mulai dari 0%. Nah sekarang coba untuk melihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finercy dan stop kontak. Lihat ini stop kontak mencapai 12 watt. Nah ya kemudian USB Dr. Finercy mencapai 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,9 watt atau anggap 10 watt. Nah ini saya menggunakan adapter charger yang support fast charging 18 watt. Artinya dayanya sudah berlebih ya buat recharging powerbank. Nah ya jadi ya memang maksimal input dari powerbank ini kurang lebih sekitar 10 watt. Saya menggunakan jalur port input USB-C seperti ini. Nah oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Timernya saya start sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita lihat ini powerbanknya terisi daya 9%. Lama ya, wajar karena daya input standar charging atau sekitar 10 sampai 15 watt. Kita lihat dari sisi stop kontak stabil di daya 13 watt. Tadi pertama kali colok 12 watt, lumayan ada kenaikan daya 1 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur powerbank. Nah lihat temperatur powerbank sangat dingin ya, cuma 32 atau 31 derajat Celcius. Nah lihat ini. Nah oke, coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah ini temperatur adapter charger juga saya kategorikan hangat normal atau agak panas sedikit, tidak terlalu panas, cuma 43 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 5 jam lebih 9 menit atau 5 jam lebih 10 menit. Kita cek ini powerbanknya sudah terisi full 100% dalam waktu 5 jam lebih 10 menit. Oke, coba kita cek dari sisi stop kontak, dayanya juga sudah 0 watt. Baik, lanjut tes real capacity dan speed charging. Kali ini akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Pertama saya tunjukkan dahulu spesifikasi tentang sistemnya pada Infinix Hot 30. Baterainya menggunakan teknologi lithium ion, start dari baterai 3%, kondisi tingkat kesehatan bagus, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Oke, saya hubungkan sekarang mode ponsel mati. Nah lihat nih, mode ponsel mati start dari baterai 3%, untuk powerbanknya start dari baterai 100%. Saya hubungkan lewat jalur PD. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Oke, kita cek ponselnya. Terisi 33%. Nah ini karakter sebuah powerbank standar charging atau anggap dayanya sekitar 10-15 watt.
per menit kurang lebih nambah 1%. Nah, kalau fast charging atau super fast charging sekitar 30 menit ada di persentase baterai ponsel 50% atau di atasnya. Oke, kita cek dari sisi power bank tersisa daya 79%. Oke, kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank sangat dingin ya, cuma 32 derajat Celcius. Selanjutnya kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel juga hangat normal, cuma 35 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 1 menit. Oke, kita cek ini ponselnya, indikatornya sudah mati ya. Nah, coba saya tes. Nah, sudah terisi full 100%. Sekali lagi, dalam waktu 2 jam lebih 1 menit. Baik, lanjut untuk tes real capacity yang kedua. Kita lihat ini sebelumnya power bank-nya tersisa daya baterai 30%. Akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 3%. Mode ponsel mati. Oke, timernya saya reset, kemudian saya start lagi. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau power banknya sampai habis total. Real capacity-nya mencapai hingga berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 19 menit atau anggap 1 jam lebih 20 menit. Kita cek ini power banknya sudah mati total. Nah, coba saya cabut dahulu kabelnya. Nah, kemudian kita cek power banknya. Nah, lihat dayanya sudah 0. Nah, coba saya nyalakan ponsel Samsungnya. Sudah terisi berapa persen? Nah, lihat ini ya, ponselnya sudah nyala. Coba saya analisis menggunakan aplikasi Ampere ini. Nah, tadi start dari baterai 3%. Kemudian terisi 68%. Nah, sudah turun lagi. Atau terisi 65%, ya anggap ini terisi ini. Kalau dari sisi 68% atau 67% ini ya sudah turun. Di mAh kan sama dengan 3.350 mAh. Ini baterainya lithium ion. Nah, dari kapasitas 5.000 mAh. Nah, ini jadi pengisian terakhir 3.350 mAh. Power banknya sudah habis total dalam waktu 1 jam 20 menit. Baik, lanjut kita analisis tentang real capacity power bank Acom AP113 ini. Dari cell capacity atau baterai capacity, perusahaan mengatakan seperti itu 10.000 mAh. Kemudian perusahaan mengatakan rated capacity, istilah perusahaan mengatakan seperti itu 5.800 mAh. Kalau kita mengatakan real capacity. Nah, ini klaimnya sendiri. Acom mengklaim seperti itu. Berdasarkan tes saya, dia mencapai tadi mengisi ke ponsel Infinix. Nah, bisa dilihat berdasarkan aplikasi ini ya. Nah, dia terisi 100%, 5.000 mAh. Kemudian terakhir ke ponsel Samsung, dia terisi sebentar 67%, 3.350 mAh. Totalnya 5.000 plus 3.350 mAh sama dengan 8.350 mAh. Di atas dari klaimnya Acom mengatakan seperti ini. Nah, apakah performa seperti ini atau real seperti ini bisa dikatakan buruk, bagus, atau biasa? Nah, saya ada pembanding dari power bank dari Cooktek. Ini power bank harga 600 ribuan. Cooktek ini menggunakan sel 10.000 mAh lithium ion. Jelas kualitasnya di atas Acom ya. Nah, lihat ini, dia mengatakan rated capacity 5.500 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Nah, berdasarkan tes Acom AP113 ini mencapai hingga 8.350 mAh. Jadi real capacity sekali lagi dari power bank Acom ini sudah sangat-sangat bagus. Baik, jadi kesimpulannya power bank Acom AP113 yang saya dapatkan dengan harga sekitar 120.000 berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus sekali, mulai dari sisi finishing yang cukup rapi plus dari sisi casing yang kokoh. Lihat ini saya ketuk-ketuk. Nah, tek 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 tek, tidak tang 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 gitu ya. Artinya casingnya tidak ringkih. Kemudian power bank ini juga sudah mengantongi sertifikat Triple C sehingga sangat aman digunakan untuk penerbangan khususnya ke negara Cina, dan juga sangat aman digunakan untuk semua negara yang ada di dunia karena
sudah ada logo pesawat yang seperti ini. Lalu dari sisi tes protokol ISDaya cepat, dia supportnya apel 2,4 ampere atau sekitar dikalikan ya 12 watt plus baterai charging 7,5 watt. Selebihnya dia tidak support protokol ISDaya cepat lainnya dengan daya kemampuan powerbank ini sekitar maksimalnya 15 watt. Nah, efeknya ketika saya tes ke banyak ponsel, banyak yang tidak mendukung fast charging. Cuma beberapa tes ponsel saya ada yang menunjukkan sebuah kinerja yang cukup bagus tadi ke ponsel Samsung dan Infinix. Dia berada di daya di atas 10 watt. Kalau mengacu pada teori fast charging, ketika dayanya di atas 10 watt itu dianggap fast charging aktif. Nah ya, cukup bagus sekali performanya walaupun dia tidak punya protokol ISDaya cepat seperti Samsung ataupun Infinix, tapi menunjukkan daya di atas 10 watt. Lanjut, ketika saya tes ke laptop tadi Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt, dia juga menunjukkan daya maksimal dengan maksimal powerbank ini 15 watt. Ke laptop juga mencapai 15 watt. Artinya powerbank ini sudah sesuai dengan spesifikasinya, maksimal powernya 15 watt. Selebihnya untuk tes ke ponsel lain dia tidak support fast charging ya, atau dayanya maksimal sekitar 10 watt sampai di bawahnya. Lanjut, dari sisi speed recharging powerbank ini dengan kapasitas 10.000 mAh, inputnya sekitar 10 sampai 15 watt. Dia full membutuhkan waktu 5 jam 10 menit. Nah, biasanya klaim perusahaan itu sekitar membutuhkan waktu 5 jam setengah. Ini 5 jam 10 menit. Jadi speed chargingnya sudah lebih dari cukup. Lalu dari sisi speed charging ke ponsel, tadi saya tes ke ponsel Infinix, mulai dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, ini setara dengan powerbank yang support protokol ISDaya cepat, misalnya adaptive fast charging 15 watt ataupun PD 18 watt, PD 20 watt ataupun quick charging 18 watt. Ketika digunakan untuk charging ke ponsel Infinix ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Jadi ini powerbank anggap standar charging tapi memiliki kemampuan speed charging ke ponsel fast charging. Lanjut, dari sisi real capacity tadi saya tes ke ponsel Infinix ini 5000 mAh terisi full 100%. Kemudian ke ponsel Samsung ini baterai 5000 mAh terisi sekitar di mAh kan ya 3300 mAh. Kurang lebih realnya dia mencapai 8300 mAh. Nah, klaim dia rated capacity ya kalau perusahaan mengatakan. Sedangkan kita mengatakan real capacity ini mencapai 5800. Nah, berdasarkan tes menunjukkan real capacity sampai 8300 mAh. Jadi realnya di atas dari klaim Akom ini. Lanjut, dari sisi yang lain, misalnya dia juga bisa digunakan untuk mode daya rendah. Tadi saya tes ke TWS maupun lampu USB emergency. Jadi secara keseluruhan performa powerbank ini sudah lebih dari cukup. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum bisa saya jelaskan dalam video tes Akom AP113 ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli powerbank Akom AP113 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.